I just want to share a bit about dari kisah para rasul 3 ayat 1-5. It's about Peter and John nyembuhin orang cacat di depan temple waktu mereka sedang menuju ke temple. It's amazing story. So I'll just read a bit ya verse-nya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. So they're walking in temples. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk dalam bait Allah. So, the point yang gue mau share hari ini itu tentang Gerbang Indah gitu. Dan so, orang yang cacat ini setiap hari harus dibawa ke sono, diletakkan di depan gerbang sebelum masuk ke temple, namanya Gerbang Indah. Bahasa Inggrisnya it's a beautiful gate. So, ini gerbang yang nentuin dimana kalau bukan orang Yahudi nggak boleh masuk gitu. Kalau misalnya customnya kayak begini zaman dulu, a little bit history ya. Ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi gitu. Tapi di kota Yerusalem, kota Judea, kalau lu masuk ke suatu kota dan ada daerah-daerah yang dimana hanya orang Yahudi boleh masuk gitu. Dan gerbang Beautiful Gate ini tandanya dimana hanya orang-orang Yahudi yang boleh masuk. Dan setelah gerbang ini ada namanya Courtyard of Women. Hanya orang wanita-wanita Yahudi hanya boleh sampai di situ. Setelahnya itu baru Temple of God. Hanya orang-orang suci dan laki-laki yang boleh masuk ke dalam. So, orang ini berdiri di depan Beautiful Gate. Waktu gue baca pagi ini ironi banget gitu ya. Maksudnya dia cacat, dia ngalamin banyak penyakit dan lumpuh, tapi dia berdiri di depan gerbang yang namanya Beautiful Gates. And dia begitu dekat dengan bait Allah gitu. Tapi kenapa dia gak pernah mengalami kesembuhan hari demi hari. Dan it's kind of like ironi dalam kehidupan kita gitu. Kita bisa di tempat yang enak, kita bisa mengalami banyak hal yang enak, kita bisa punya keluarga yang baik, kecukupan, sekolah yang benar, teman-teman yang benar, tapi kita bisa ngalamin masalah yang besar juga gitu dalam hidup kita gitu. It's kind of like irony kan. Jadi kayak harusnya orang-orang yang miskin yang nggak bisa makan, yang hanya mereka yang harus menderita gitu, tapi enggak gitu. Kita bisa berada di tempat yang indah seperti Beautiful Gate, but we have a lot of problems inside ya. Banyak cacatan, banyak lumpuh. And orang ini nggak sadar gitu, dia begitu dekat dengan Temple of Tuhan. Setiap hari dia datang minta sedekah kepada orang-orang yang lewat, yang mau menuju ke temple gitu. Mungkin itu orang-orang rohani gitu. But every day dia hidup dari sedekah, demi sedekah, demi sedekah. Banyak orang-orang Kristen sekarang, banyak anak-anak Tuhan sekarang hanya hidup dari sedekah demi sedekah. Every day mereka makan makanan rohani mereka hanya dari orang-orang lain. Mereka terima cukup sampai sini. Okay, it's enough for the day. It's okay. Every day mau mengemis. Mereka nggak mau mengalami terobosan baru. I don't know, mungkin karena ada dosa-dosa yang disembunyikan, ada hal-hal yang nggak bisa mereka, yang membuat mereka melewati gerbang itu. Gerbang Beautiful Gate menjadi barriers dalam hidup mereka. Gerbang yang begitu indah malah menjadi sebuah hambatan dalam mengalami Tuhan yang luar biasa. It's only few steps, tapi orang ini nggak bisa mengalami Tuhan. And other than that, gue juga mau share gitu, itu nggak kebetulan gitu loh. Everything yang terjadi dalam hidup kita itu nggak by accident or Tuhan suatu hari bilang, okay, I just wanna do this, it's randomly, okay, mau bikin dia sakit, bikin dia mati. No, Tuhan udah plan semuanya gitu. Bayangin aja, begitu Tuhan ngomong kepada Petrus dan Yohanes suruh pergi ke temple, Tuhan juga ngomong ke orang yang sakit ini untuk pergi ke temple minta-minta. Dan Tuhan juga ngomong ke orang-orang lain untuk pergi ke temple supaya mereka bisa mendengar hasilnya. Tuhan itu merencanain semuanya supaya orang ini bakal mengalami terobosan yang luar biasa, mukjizat yang luar biasa. You just have to go through the temples dan berhenti minta sedekah.